dia nggak ngerti sesuatu. Bahkan subhanallah Ustaz, kita punya satu cerita tapi nggak elok diceritakan, dan kita tidak nyebut nama ya. Sampai subhanallah tidak pernah punya waktu untuk belajar. Tiap hari ceramah dan ceramah. Sampai kita heran. Terus yang kamu ceramahkan ini modalnya apa? Padahal kita ini seorang dai sedang dalam tanda kutip mewakili apa yang Allah inginkan untuk disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada hambanya. Kalau sampai ternyata salah, tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Sampai Rasulullah mengingatkan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, maka bersiaplah dia untuk menempati tempat duduknya kelak di neraka. Berdusta atas nama Nabi banyak. Nomor satu, bikin hadis palsu. Nomor dua, hadis dhaif dibilang sahih. Nomor tiga, bukan sunnah, justru bid'ah, tapi dibilang sunnah. Nomor empat, bukan amalan Nabi, dibilang amalannya Nabi. Nomor lima, dibilang disukai oleh Nabi, padahal Nabi Muhammad membenci itu. Macam-macam. Itu berdusta atas nama Nabi. Dan takutlah para dai itu, jangan sembarangan. Malah mendingan gak usah malu, ngaku saja, saya ini ceramahnya nyontek, gak apa-apa. Tapi apa yang antum contek bisa dipertanggung jawabkan. Maka kata Syekh Utsaimin yang nomor satu, la budda 'ala da'i an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi. Antum harus punya bekal, antum mau ceramah apa. Misalkan sebentar lagi kan bulan apa ini? Ramadan. Ada nggak Ustaz dai dikirim ke masjid-masjid setempat untuk latihan ceramah? Ada rencana. Nah itu maka murid-murid ini kemungkinannya dua. Biarkan mereka sendiri yang bikin materi, nanti disetorkan ke Ustadz untuk Ustadz memberikan koreksinya, atau dari awal dibuatkan aja oleh Ustadznya, dibuatkan yang ringkas, singkat, padat, jelas, sederhana, nggak usah yang jelimet. Perbedaan pendapat ulama dalam urusan air ini terbagi menjadi 17 perkara. Yang pertama, dua kula itu arti, Masya Allah, ini jamaahnya gini, yang sederhana, bikinkan biar mereka pelajari, nanti mereka sampaikan. Nah itu modalnya. Antum tak ceritai awal saya ceramah, pertama kali saya ceramah, ada 3 kejadian unik. Ini karena apa? Karena sombong. Wes jujur aja lah. Karena apa? Sombong. Masa pulang kuliah syariah dari Jakarta, mondok 14 tahun, masa nggak bisa ceramah? Sombong. Maka pertama, ceramah PKK. Tahu PKK? Yang ibu-ibu di RT-RT itu. Kebetulan ketua RT-nya paman saya, yang saya ceritain tadi. Yang Rifki mau kemana? Mau ke pondok. Mau ngapain? Cari ilmu. Ilmu untuk apa? Menggapai ridho dari Allah. Itu ketua RT. Maka saya disuruh ceramah di RT tadi. Rifki ceramah ya? Siap! Ini lapor komandan tadi ya. Siap. Sudah. Waktu mau ceramah itu saya pikirnya, alah ibu-ibu, ceramah cuma jam 4 sampai jam 5 sore, ringan. Sudah, muqaddimah. Muqaddimahnya orang Arab kalah, lebih fasih saya. Innal hamdalillah. Keren, pembukaannya keren. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ain, masuk ini ain. Sampai terakhir, wa kulla dhalalatin finnar. Lengkap itu Ustaz, lengkap. Fasih pol. Waktu masuk ke materi, lupa mau ngomong apa. Masya Allah, mulai keringet keluar sebesar biji jagung. Tok 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 tok.
Itu pengajian 1 jam selesai dalam waktu 20 menit. Artinya selesai di sini apa? Materinya habis. Sisanya 40 menit ke depan ngelantur. Coba bayangin. Karena apa? Nggak punya modal. Nggak punya modal. Ibarat orang jualan, apa yang mau antum jual? Nggak punya dagangan. Itu ibarat kalau orang jualan. Kisah kedua, khutbah Jumat pertama di Masjid Pasar Besar Kota Batu, Masjid Al-Ikhlas namanya. Ini orang-orang pasar Jumatannya ke sana. Itu paman saya lagi, beliau Masya Allah, mudah-mudahan sama Allah amalnya diterima, yang nyemangati saya untuk ceramah. Saya bilang, nggak berani, wes kapok sudah ceramah PKK, nggak berani, udah nggak berani. Beliau bilang apa? Tenang, jangan ceramah, azan. Oke lah kalau azan. Jadi pertama azan dulu, Allahu Akbar. Bayangin, pulang mondok 14 tahun jadi muadzin. Umi saya kecewa, opo iki? Mulai pondok kok jadi, sudah tidak apa-apa, tapi pengalaman. Sudah, baru beberapa bulan berikutnya diberitahu khutbah Jumat 10 menit cukup. Muqaddimah toh habis, waktunya habis, sudah itu. Gak usah isi katanya, sudah kan? Terus bilang, gak berani Ami. Panggilnya Ami, paman. Gak berani Ami. Gini loh, masjid pasar itu sak masjid tidur semua. Merem semua. Jangankan salah ceramah, salah baca Al-Fatihah mereka nggak tahu. Wah keren, bagus ini saya bilang. Jadi siapnya bukan siap ceramah, siap apa? Siap membodoh-bodohi orang ini yang tidur semua. Semangat karena dibilang semua jamaahnya apa? Tidur. Berani saya. Sudah naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pil dacil ya. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, muadzinnya naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tenang, jelas tidur semua ini. Sudah, selesai adzan, kita berdiri, mulai mau ceramah. Sering, tuh, nggak ada yang tidur. Mulai ujung sebelah sini sampai belakang sampai sebelah melek semua. Gini, Masya Allah. Balik tegang lagi udah. Sudah pembukaan sukses, materi rusak. Itu kenapa? Nggak punya modal, nggak mau nyatet. Kisah yang ketiga, pertama kali ngisi di radio. Kita kan biasa ketemu jamaah. Ini udah agak lama, ceramah udah agak lama, tapi belum pernah ceramah di radio, belum pernah. Diminta sama Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami, hafizahullah ta'ala, untuk ngisi di radio beliau, Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang. Pemirsa TikTok 107,7 FM. Masih hafal sampai sekarang. Sudah, beliau minta, oke. Biasa ngadepin jamaah, bisa bercanda, tanya ke jamaah, ibu-ibu paham Bu? Bisa begitu kan? Ini radio. Saya kira sama dengan pengajian di depan jamaah. Sudah. Ketika ceramah waktu itu tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf. Alah, bukan tafsir, tadabbur surah Yusuf. Sudah dibuka oleh pandu siar. Assalamualaikum pendengar RDI dimanapun anda berada, sahabat RDI yang dicintai oleh Allah. Di pagi hari ini kembali kita bertemu, sampai apal saya. Kembali kita dipertemukan lewat siaran Radio Dakwah Islamiyah yang kita cintai bersama pada frekuensi 107,7 FM pukul 9 pagi sampai nanti pukul 10.30 menjelang adzan zuhur. Sudah, wah, baik. Sekarang waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Rifki untuk menyampaikan materi tentang tadabbur surah Yusuf. Sudah. Ini pandu siar, ditinggal keluar saya. Saya di ruangan studio itu sendirian, gak ketemu orang, cuma ngadepin mic. Saya suruh ngomong dengan mic. Saya pikir ente siapa? Terus pikiran saya yang kedua apa? Kalau saya ngomong sekarang bener nggak ada yang dengerin? Jangan-jangan radio sak Malang nggak ada yang dengerin ini? Saya ngomong sendiri. Walhasil terakhir apa yang terjadi? Itu materi untuk 1,5 jam habis di 20 menit pertama. Jadi saya bukan seperti ceramah, seperti baca buku. Gini.
Di dalam surat Yusuf ini Allah menceritakan mengenai bagaimana kehidupan di dunia. Seorang manusia itu diuji di awal kehidupannya, kemudian dia mendapatkan kebahagiaan di akhir hidupnya. Di dalam tadabbur yang lain dalam surat Yusuf ini diceritakan bagaimana kesedihan seorang ayah ketika ditinggalkan oleh anaknya. Ini menunjukkan betapa berharganya seorang anak pada diri orang tua yang itu menjadikan. Kemudian yang ketiga, bahwasannya orang hasad itu, orang iri dan dengki ada di sekitar kita. Bahkan terkadang hasad dan iri dengki mereka ada di antara orang-orang terdekat kita. Itu kan seharusnya kan diceramahkan. Dengan materi-materi yang ditambahin cerita, di apa? Ini enggak dibaca toh. Sampai 20 menit, dalam waktu 1 jam 30 menit habis. Saya tekan belnya itu, manggil pandu siar. Ketika pandu siar saya masuk, kan ada beberapa tulisan di meja itu, break, iklan, minum, itu ada tulisannya supaya kita kalau ngomong itu bisa tunjukkan ke pandu siar, saya minta break, saya mau ke toilet. Itu ada kertas-kertas kecil kita tunjukkan, saya tulis break. Oke, di break sama dia 3 menit iklan. Iklannya tilawatul Quran. Ketika break saya ngomong apa? Nama pandu siarnya Wahyu. Materi habis. Oh, tidak bisa Ustadz, tidak bisa, masih kurang panjang ini Ustadz, durasi. Saya bilang materi habis. Lu tidak bisa, antum cari materi yang lain Ustadz. Materi apa? Poligami, saya bilang. Masya Allah. Sudah, walhasil nggak bisa dipaksa, tidak bisa dipaksa. Hari itu pengajian durasi 1 menit, 1 jam 30 menit habis dalam waktu 20. Akhirnya sisanya apa? Diisi tilawatul Quran. Diganti tilawatul Quran sudah. Waktu itu syekh siapa saya juga udah lupa. Nah, intinya adik-adik sekalian, nggak bisa tanpa persiapan, tidak bisa tanpa modal. Orang yang berdakwah nomor 1, dia harus mengerti dia mau berdakwah apa, dalilnya seperti apa, penjelasannya bagaimana, terus tipsnya bagaimana biar lancar. Tulis. Saya sampai detik ini, itu di tas saya di mobil itu ada kertas warna kuning. Mulai pertama saya nyatet sampai sekarang saya pengajian, itu saya seneng nyatet di kertas buffalo warna kuning. Tahu kertas buffalo yang agak tebel dikit itu? Itu 1 lembar saya potong 4. Nanti saya tulis di sana. Kenapa saya pilih kertas warnanya kuning? Awalnya nggak sengaja, tapi lama-lama ternyata kertas warna kuning itu kalau dibuat nulis, itu tulisan kelihatan jelas banget. Sehingga agak jauh pun itu kelihatan. Jadi nggak malu sama jamaah. Ustadz udah lama kok masih nyontek. Nah, nggak malu. Jadi dia agak jauh dikit, tapi kelihatan. Saya tulis. Maka bagaimana? Tulis poin-poinnya di kertas kecil. Kenapa harus ditulis? Karena nulis itu memasukkan ke dalam pikiran antum akan hafal. Maka lihat orang-orang yang ada di Shinkit itu Mauritania. Mereka kalau hafalan Quran itu bukan hafalan membaca, tapi apa? Apa yang akan mereka hafalkan disuruh nulis dulu di kayu. Jadi apa yang akan mereka hafalkan ditulis dulu. Nanti tulisan mereka sendiri itu yang mereka hafalkan, dan itu jauh lebih cepat, efektif dan kuat di dalam hafalan. Maka untuk adik-adik, apa modalnya? Ilmu. An yakuna aliman bima yad'u ilaihi. Harus tahu mau ceramah apa. Bagaimana tipsnya? Ditulis. Poin-poinnya apa, dalilnya apa, pendapat ulama seperti apa, ditulis. Nomor 2, kata Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, wa an yakuna aliman bihali al-mad'u, aliman bihalil mad'u, tahu keadaan orang yang mau didakwai. Nomor 2 apa? Tahu keadaan orang yang akan didakwai. Contoh, adik-adik mau kultum Ramadan, namanya kultum, berapa menit? Salah. Kultum berapa menit? Kuliah, terserah antum. Kultum, kuliah terserah antum. Berarti berapa menit? Ya terserah ya. Nah, coba kultum kan. Nah, kultum itu, yo namanya kultum, singkat, padat, jelas.
Ambil satu ayat, artikan, jelaskan, selesai. Ambil satu hadis, jelaskan apa manfaat dari hadis ini, selesai. Dan adik-adik jangan mengira ceramah itu semakin panjang semakin keren. Keliru. Salah. Ceramah itu yang ditunggu sama orang apa? Apa yang aku dapatkan dari ceramahmu. Semakin panjang kalimat kita ini sekarang, kalimat terakhirnya bikin kita lupa kalimat pertamanya apa. Saking panjangnya. Nah, maka tidak perlu panjang, harus tahu keadaan. Apalagi adik-adik lihat naik ke atas mimbar, bukan ke atas mimbar ya, naik mimbar gitu aja lah ya, kalau ke atas sana nanti. Naik di mimbar, lihat jamaahnya. Oh, sudah tua-tua. Maka apa materinya? Masya Allah, kematian. Ya, yang lembut dikit lah, mempersiapkan husnul rumah. Seorang tua langsung kematian, nggak mau ngaji mereka. Nah, dilihat ketika jamaahnya sudah tua-tua, apalagi yang batuknya sudah dalam banget, itu nggak lama lagi, udah 3-4 hari udah berangkat itu nggak mungkin diceramain pentingnya membangun ekonomi secara islami. Mereka bilang apa? Aduh, mau mati ekonomi Islam, ya Allah. Nggak penting, harus tahu keadaan orang yang mau didakwai. Saya kasih contoh begini contohnya. Dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah kami mengirim seorang nabi dan rasul pun illa bilisani qaumihim, kecuali dengan lisannya kaumnya. Lisan itu artinya apa? Bahasa, dialek, keadaan, semuanya harus sesuai dengan keadaan. Maka dai yang paling pantas jadi dai adalah dai setempat. Itu yang paling pantas, karena dia tahu masyarakat saya seperti apa, yang mereka butuhkan apa, dan bagaimana menceramai mereka. Kalimat yang mereka suka seperti apa, kalimat yang mereka tidak sukai seperti apa. Harus ada surveinya. Nggak boleh asal-asalan seperti sekarang, nggak tahu keadaan, nggak tahu medan dakwah, nggak tahu apa, tiba-tiba masuk, dia pulang, masyarakatnya bentrok di situ. Ada apa enggak? Ada kejadian. Nah, sudah harus tahu keadaan orang yang mau didakwai. Tak kasih contoh. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, datang mukanya merah, kena terik panasnya matahari, emosinya meluap. Dia keluarkan pedangnya, kemudian di hadapan para sahabat Nabi, dan di situ ada Nabi Muhammad. Tanya, aina Muhammad, saufarriqu ma baina unuqih wa jasadih. Mana yang namanya Muhammad, mana? Saya mau pisahkan leher dengan badannya. Di depan sahabat. Ini Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu sudah keluarin pedangnya, seret. Ya Rasulullah, da'ani adribu unuqah. Ya Rasul, biarkan saya potong lehernya orang ini. Orang kecil begini gampang. Kata Rasul apa? Da'hu ya Umar, biarkan. Sudah. Terus laki-laki itu teriak-teriak di pintu masjid. Dibilang apa? Gara-gara dia ini ada suami pisah dari istrinya. Gara-gara dia ada orang tua yang kemudian bermusuhan dengan anaknya. Gara-gara dia satu kabilah itu saling memerangi gara-gara Muhammad itu. Maka mana orangnya? Biarkan saya pisahkan antara kepala dari badannya. Dia tanya, mana Muhammadnya? Dia tidak tahu Nabi Muhammad di depannya. Kata Nabi Muhammad, ta'ala ijlis ma'ana. Sini, duduk sini. Nanti tak beritahu Muhammadnya yang mana. Duduk itu laki-laki itu, mukanya merah, emosi tinggi. Kata Nabi Muhammad apa? Ambilkan untuk orang ini kurma yang paling seger. Kurma muda, rutop, yang paling seger. Diambilin satu keranjang kurma, makan dia. Ternyata kelaparan ini orang. Makan. Selesai makan puas, apa kata Nabi Muhammad? Tambahkan untuknya air yang segar. Diambilkan air dingin segar gitu, minum dia. Klok. Setelah selesai puas, mungkin kalau bahasa kita, gitu kan. Keluar apa? Gelegen, sendawa dia. Oh gitu, udah.
Terus Nabi Muhammad bilang apa? Orang yang kamu cari ada di depanmu. Ini Muhammadnya. Apa kata dia? Oh, kalau Muhammadnya Anda ya enggak apa-apa. Kalau Muhammadnya Anda enggak apa-apa. Berarti info yang saya dengar itu salah. Oh, ini orang sebaik ini kok. Ini berarti yang ngomong fitnah itu. Biarkan justru saya akan bunuhin orang-orang itu. Kata Nabi Muhammad, jangan. Nah itu loh Pak, bagaimana? Tahu keadaannya orang yang mau didakwai. Mana mungkin orang kelaparan antum suruh tahajud? Ya akhi, keutamaan sholat tahajud ya akhi. Kata dia, luwei, lapar. Apa urusannya dengan kenyangkan dulu perutnya? Ada lagi yang lain. Lihat keadaan orang yang mau didakwai. Lihat. Ini jangan dicontoh ya. Cuma kita ambil hikmahnya. Datang seorang anak muda. Kemudian dalam keadaan datangnya ini betul-betul kepingin berzina. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Na'udzubillah min syarri dzalik. Datang. Bilang apa? Ya Rasulullah, adzinli bizina. Saya minta izin mau berzina. Wih. Bayangin di depan Nabi minta izin apa? Zina. Izinkan saya untuk berzina. Rasulullah tidak pakai ayat, tidak pakai hukuman, tidak pakai kamu tahu zina terlaknat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a. Tidak pakai ayat itu. Rasulullah bilang apa? Begini Mas. Mau zina? Mau. Ngebet banget pol. Jangan ketawa, serius ini. Mau? Bagaimana? Begini, kamu punya ibu enggak? Punya. Ini kalau ibu kamu mau diperkosa sama orang, bagaimana? Baik. Saya patahin leher orang itu. Masa ibu saya sama dia mau dizinai? Udah, kata Rasulullah. Yang tenang, yang tenang. Kamu punya kakak perempuan, adik perempuan? Punya. Bagaimana kalau kakak perempuanmu, adik perempuanmu dizinai sama orang? Wah! Kaget kan? Ini teori, cara ini. Jangan dikira main-main. Ini biar antum tahu bagaimana kalau udah mulai ngantuk, gini langsung. Tapi arahnya harus jelas. Jangan tiba-tiba langsung begini, enggak. Harus ada ceritanya begitu ya. Seperti kalau orang haus. Bagaimana nyeritainnya? Misalkan antum haus, sama panitia nggak disiapin minuman, atau minumannya nggak dibuka sama panitia, jadi bukanya susah, nggak ada gelasnya, nggak ada sedotannya, kan nggak pantas. Udah, begitu caranya, itu cara itu loh, nggak semua orang ngerti nih. Sabar, sudah lanjut, sudah. Rasulullah bilang apa? Punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya. Bagaimana kalau kakak adik perempuanmu dizinai sama orang? Wah, saya remet-remet dia ya Rasul. Gak terima saya keluarga saya digituin. Oke. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasul. Bagaimana? Oh enggak Ustaz, bercanda Ustaz. Duduk Ustaz. Oh lah Ustaz, dah Ustaz. Ya Allah Ustaz. Bercanda ini. Walaupun saya kalau bercanda kadang-kadang serius sih. Nah, sudah. Lanjut. Nah, ini loh teori. Ini teori, ini bukan asal. Ini ada ilmunya, ada bukunya, ada caranya bagaimana jamaah itu tetap tenang, mulai lemes, dibangkitkan lagi. Nah, begitu sudah. Bagaimana kalau anak perempuanmu dizinai sama orang? Saya cari itu orangnya. Saya bunuh dia di depan mata saya. Saya bunuh dia. Terus Rasulullah bilang apa? Begini Mas, orang yang kamu akan zinai itu bisa jadi ibunya seseorang. Bisa jadi kakak atau adik perempuannya seseorang. Bisa jadi anak perempuannya seseorang yang dia sama dengan kamu. Dia akan marah ketika ibunya, kakaknya, adiknya, anaknya dizinai. Sama percis seperti itu. Kenapa kamu tidak ridho untukmu, tapi kamu melakukannya untuk orang lain? Terus sama Rasul dipegang dadanya orang ini. Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, sucikan hatinya, bersihkan kemaluannya. Sucikan hatinya, bersihkan kemaluannya. Langsung anak muda itu bilang apa? Demi Allah, ketika saya berangkat tadi, tidak ada yang saya inginkan kecuali zina. Dan setelah saya pulang, tidak ada dosa yang paling saya benci kecuali zina.
Itu loh bagaimana? Tahu keadaannya. Jangan sampai orang ngebet zina, wala taqrabuz zina innahu kana. Enggak masuk ayat Quran. Ini orang diliputi setan. Ayat Quran enggak masuk. Faham? Jadi tahu keadaan orang yang mau didakwai. Seperti, oh ini kampungnya NU atau Muhammadiyah, di sini orang-orangnya Syafi'i atau Maliki atau Hambali. Tujuannya apa? Biar tidak salah dakwah. Antum tahu Mu'ad bin Jabal, baru 1,5 jam, kurang 1 jam. Mu'ad bin Jabal ketika mau dikirim sama Nabi ke Yaman, tahu kan hadisnya? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, kamu akan dakwah ke Yaman, dan kamu ngerti Mu'ad, kaum yang akan kamu datangi itulah ahlul kitab. Maka diberitahu, maka pertama yang kamu dakwahkan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Ada bagaimana konten keadaan orang yang mau kita dakwai, itu kita harus ngerti. Faham adik-adik ya? Yang terakhir, penutup yang ketiga. Apa yang ketiga? Nomor 1, aliman bima yad'u ilaihi. Tahu mau dakwah apa, ditulis dalilnya, dicatat. Yang kedua, tahu keadaan orang yang mau didakwai. Yang ketiga, aliman an yakuna aliman bi uslubid dakwah. Aliman bi uslubid dakwah. Tahu metode berdakwah. Tahu apa? Metode. Metode itu apa? Cara. Tahu apa? Cara. Nah sekarang jazakallahu khair. Caranya bagaimana? Tahu metode dakwah. Caranya bagaimana? Begini jamaah. Kalau kita ngomong cara berdakwah itu dikumpulkan ada 16. Mau semua sekarang? Oh, sampai tahajud ini kita di sini ya. Ada 16. Jadi cara dakwah itu penting. Contoh, salah satu ya, nukhatib al-uqul wal masyair ma'an. Itu namanya cara, metode. Bagaimana dakwah kita itu nukhatibil uqul wal masyair ma'an. Yang diajak ngomong bukan cuma akalnya, tapi hati dari objek dakwah kita itu diajak ngomong. Bukan cuma akal, tapi apa? Hati dan perasaan. Maka kalau hatinya tersentuh, antum ngomong apapun dia ikut. Sentuhlah dia. Kok tidak ada yang tahu? Wah, beda zaman kita ya. Ustazah ada yang tahu pasti. Ustazahnya ada yang tahu ini. Sentuhlah dia tepat di. Bagus Ustaz. Lanjutkan Ustaz. Masya Allah. Nah, maka kalau hatinya tersentuh, semuanya ikut. Betul apa enggak? Yang disentuh apanya? Hatinya dulu. Tak kasih contoh bagaimana dakwahnya Nabi, bukan cuma akal tapi hati. Begini, Rasulullah cerita tentang apa? Tentang seorang laki-laki ahli maksiat. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Sudah, ini penutup, betul-betul penutup ini. Ahli maksiat, tidak pernah ibadah, maksiatnya istiqomah. Gak usah ketawa, serius ini. Jadi nggak pernah ibadah, justru apa? Istiqomah di dalam maksiat. Gak pernah ibadah, sama sekali tidak pernah ibadah. Sudah, apa yang terjadi? Ketika orang ini akan meninggal dunia, maka dia kumpulkan siapa? Dikumpulkan anak-anaknya. Lalu dia tanya, wahai anak-anakku, aku ini untuk kalian ayah yang seperti apa? Dijawab sama anaknya, anta lana khaira ab. Engkau untuk kami adalah ayah terbaik. Karena untuk anaknya minta apapun dikasih. Maka anaknya bilang, walaupun bapaknya ahli maksiat, engkau untuk kami adalah ayah terbaik. Dalam keadaan bapaknya menjelang kematiannya ini, terus bapaknya request, minta satu permintaan terakhir, wasiat. Apa wasiatnya? Nak, nanti kalau ayahmu wafat,
jangan dikubur, bakar saja, lalu abu pembakarannya tuangkan di laut. Pas di pinggir laut itu anginnya kencang. Kenapa Pak? Supaya Allah tidak bisa membangkitkan bapakmu ini. Masya Allah. Coba, ini kalimat kalau keluar dari orang yang ngerti, hukumnya kafir. Kenapa kafir? Karena dia mengingkari kemahakuasaan Allah. Seakan-akan kalau itu dibakar, abunya diterbangkan, Allah tidak bisa membangkitkan. Padahal Allah itu apa? Ala kulli syai'in qadir. Sudah, ya udahlah, bakar. Dibakar. Pas angin gede, abunya disebar. Namanya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, dibangkitkan sama Allah. Apa pertanyaan pertama Allah kepada hamba yang senantiasa maksiat, tidak pernah ibadah itu? Apa Allah tanya sama dia? Ya abdi, ma hamalaka ala fi'lika. Wahai hambaku, kenapa kamu minta dibakar dan tidak mau dikubur? Jawabannya dia apa? Min khasyatika ya Rabb. Karena aku ya Allah takut kepadamu ya Allah. Karena aku takut. Apa kata Allah Ta'ala? Malaikat jadilah saksi, aku ampuni semuanya, semua dosa dia, karena rasa takutnya dia kepadaku. Diampuni semua dosanya. Nah, selesai. Hadisnya selesai. Pertanyaannya di sini. Ini hadis berbicara untuk akal atau perasaan? Akal atau perasaan? Perasaan. Karena menjadikan orang-orang yang merasa dirinya jauh dari Allah, itu hatinya disentuh. Gak usah khawatir, Allah pengampun, Allah penyayang. Contoh yang lain, nukhatibul uqul wal masyair. Yang kita ajak ngomong bukan cuma akalnya, tapi apa? Perasaannya. Allah panggil hamba-hamba Allah yang bukan sekedar berdosa, tapi apa? Melampaui batas di dalam dosa. Antum tahu kalimat melampaui batas? Melampaui batas itu kalau kata Roma Irama, terlalu ya. Udah kebangetan dia, terlalu dia, dosanya luar biasa. Allah panggil apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas di dalam dosa, tetap dipanggil hambaku. Apa Allah bilang? Jangan pernah putus asa. Aku, kata Allah, ampuni semua dosa kalian. Itu akal atau hati? Hati. Supaya hati mereka tertaut dengan cintanya Allah. Contoh terakhir apa? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan apa? Kalau syariat Islam ini yang turun pertama adalah wajibnya jilbab dan haramnya minuman keras, tidak ada orang masuk Islam. Itu ucapan siapa? Ibunda Aisyah. Kalau yang pertama kali turun dari Islam ini adalah wajibnya berjilbab dan haramnya minuman keras, tidak ada orang masuk Islam. Tapi apa? Yang turun dari Islam pertama kali sesuatu yang menjadikan kami cinta kepada Allah. Setelah itu kami nurut dan ikut apa maunya Allah. Nah, maka dilihat hadirin, itu salah satu metode dakwah. Jangan melulu dalilnya dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 734 dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Orang bilang, iya apa artinya buat saya? Hatinya disentuh dengan kisah-kisah yang menarik, dengan ayat-ayat yang mengandung hikmah yang besar, dengan hadis-hadis yang menjanjikan ampunan. Maka bekal juru dakwah ada berapa? Nomor 1, tahu apa yang akan dia sampaikan. Ditulis poin-poinnya biar gampang. Nomor 2, tahu keadaan orang yang akan dia dakwai biar tidak salah konten.
Nomor 3, mengerti metode dakwah. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi menjelang siang ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat buat adik-adik sekalian, dan semoga bisa menjadi bekal untuk adik-adik di kemudian hari. Dan saya doakan semoga adik-adik sekalian menjadi anak-anak yang bermanfaat, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan di masa depan adik-adik semua menjadi penopang dan pejuang agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.